Bagaimanapun meskipun saya nggak mendukung Prabowo, ya tetap saja kita berharap Indonesia tetap santai, damai sampai tahun 2029 tanpa pergolakan atau tanpa pergantian rezim di luar jadwalnya. Akhirnya merespon terkait video Prabowo yang mempromosikan Lutfi dan Taji Yassin, di mana Presiden Prabowo memohon kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memilih Lutfi dengan Taji Yassin. Dan menurut KPU Jateng, apapun alasannya, sebagai seorang presiden seharusnya tidak boleh melakukan kampanye atau mendukung salah satu paslon. Jadi nggak ada ceritanya yang membolehkan presiden mengendorse atau mengiklankan atau mendukung salah satu paslon di pilkada. Sehingga selanjutnya menurut KPU Jateng, ini perlu dinilai oleh pihak Bawaslu apakah yang disampaikan dan dilakukan oleh Prabowo dalam videonya bersama Lutfi dengan Taji Yassin itu masuk ke dalam kategori kampanye atau mendukung salah satu calon. Kalau itu masuk ke dalam kategori yang seperti itu, maka itu termasuk hal yang dilarang dan kemudian ada konsekuensi setelah itu. Jawaban dari pihak KPU Jateng ini bagi saya ini menjadi satu jawaban yang sangat-sangat menohok kepada pihak istana. Ya, karena setelah video Prabowo dengan Lutfi dan Taji Yassin ini beredar, itu pihak istana memberikan pembelaan yang sangat-sangat bodoh sekali. Ya, saya nggak tahu apakah ada bahasa yang lebih pas dibandingkan bodoh gitu ya. Goblok. Karena menurut pihak istana gitu ya, pihak istana bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu sebagai Ketua Umum Partai Gerindra katanya. Dia tidak menjadi Presiden Indonesia waktu itu ketika buat video dengan Lutfi dan Taji Yassin gitu. Jadi itu memang kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra dan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra memang mendukung gitu ya. Memang secara mekanisme dan sistem yang ada di Indonesia itu mendukung salah satu calon di pilkada. Jadi ya memang itu menjadi tugas Prabowo Subianto katanya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Bagi saya jawaban-jawaban seperti itu goblok sekali. Ya, karena sebagai pribadi Prabowo ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, maka dia melekat gitu. Dia menjadi presiden dan apapun yang dia lakukan itu ya gak bisa kemudian dipisahkan dan seolah-olah dia bukan presiden gitu. Bahwa kemudian dia mau bertindak sebagai Ketua Umum Partai Gerindra gitu ya, tapi di belakangnya itu tetap melekat. Gak bisa kemudian ketika dia bertindak sebagai Ketua Umum Partai Gerindra secara otomatis tidak jadi presiden. Gak bisa. Gak bisa seperti itu gitu. Dan kalau memang Prabowo Subianto ini bertindak atas nama Ketua Umum Partai Gerindra ketika mengkampanyekan atau mengendorse Lutfi dengan Taji Yassin, pertanyaannya, kenapa pihak istana mengklarifikasi? Kenapa pihak istana yang menjelaskan gitu? Apa urusannya? Itu kan urusan Ketua Umum Partai Gerindra. Kenapa istana menjelaskan soal itu? Kan gak ada hubungannya sama istana seharusnya. Tapi kan itu yang dilakukan oleh pihak istana. Jadi jawaban-jawaban seperti itu kemudian menjadi bumerang kepada pihak istana sendiri. Karena ketika mereka menginginkan agar dipisahkan antara Ketua Umum Partai Gerindra dengan Presiden Republik Indonesia, ternyata pihak istana sendiri juga tidak bisa membedakan itu. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada urusan yang bersangkutan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, pihak istana juga membela kok. Itu kan artinya ya emang nggak bisa dipisahkan. Ini sudah menjadi satu kesatuan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah dan nampaknya ke depan ini bisa berujung sangat-sangat panjang sekali. Saya nggak ngerti bagaimana solusi atau jalan keluarnya gitu ya. Tapi jalan keluar termudah mungkin adalah memaksakan agar Lutfi dengan Taji Yassin ini dikalahkan aja, dipaksakan supaya kalah gitu ya, atau dipermudah, diperlancar supaya kalah. Kenapa? Karena dia kalau jadi gubernur itu akan menjadi beban. Orang-orang yang protes gitu ya terhadap calon gubernur atau gubernur yang dipilih atas pelanggaran undang-undang pemilu itu akan menjadi satu beban yang sangat panjang ke depan. Dan bagi Prabowo Subianto gak ada untungnya gitu. Ngapain dukung Lutfi? Kalau menang yang terbebani adalah justru Prabowo Subianto, udah lepas aja gitu. Dan secara aturan atau mekanisme kampanye yang bisa dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia itu nggak bisa kemudian diterapkan untuk mendukung cagup gitu.
Kalau presiden kemudian mengajukan cuti untuk kampanye gitu ya, itu bisa. Tapi biasanya itu untuk dirinya sendiri ketika dia maju sebagai incumbent atau petahana. Dia bisa mengajukan cuti itu, cuti kampanye karena dia nggak bisa diwakilkan, makanya kemudian dia cuti. Tapi kalau presiden mengendos atau berkampanye untuk calon gubernur yang bukan dirinya, ini nggak ada aturannya, nggak ada izinnya, nggak bisa izin gitu. Dan Prabowo kemarin ketika bikin video dengan Lutfi dan Tat Yassin kan nggak izin. Jadi gimana ceritanya? Ini kemudian malah dibenarkan oleh pihak istana bahwa ya boleh kampanye katanya karena ketua umum partai Gerindra nggak ada jalannya itu gitu. Dan dari contoh-contoh yang lain tidak hanya presiden sebenarnya, dari tingkat kepala desa misalkan gitu ya. Kepala-kepala desa ketika berkumpul saja gitu ya, nggak ada ucapan untuk mendukung salah satu calon gubernur misalkan. Ketahuan ketemu aja, ngobrol mau kopdar gitu ya, atau ada acara kelompok kepala desa, itu dibubarkan sama Bawaslu. Iya kan? Sudah berkali-kali tuh, di Semarang sudah 2 kali seingat saya gitu. Jadi ada kepala desa mau kumpul, entah mau mendukung kelompok yang salah satunya gitu ya, terus kemudian dibubarkan sama Bawaslu. Atau kegerebek gitu. PNS juga sama. Ketika PNS kemudian terlibat atau ikut kampanye, ketahuan ikut kampanye, itu resikonya bisa dipecat. Dan sudah ada aturan-aturan yang mengatur soal itu semua. Nah, presiden juga kurang lebih sama gitu. Itu sudah ada aturan-aturan yang mengikat semua pejabat termasuk Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, jadi selain pejabat negara pada pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dan ini sudah berlaku kepada semua gitu. Dari tingkat kepala desa, camat, bupati, wali kota, sampai Presiden Republik Indonesia. Semuanya sama, tidak boleh berpihak atau mendukung salah satu calon secara terbuka. Bahwa kemudian mereka punya hak pilih dan memilih, silahkan. Tapi mendukung salah satu calon, mengajak orang untuk mendukung salah satunya, inilah yang kemudian dilarang dalam undang-undang. Dan pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga dinyatakan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Untuk tingkat presiden juga kurang lebih sama. Ada aturan yang mengatur soal itu, kalau nggak salah pidana 3 tahun atau denda 15 juta. Seingat saya agak-agak lupa gitu. Jadi ada aturan-aturan yang mengatur soal itu semua. Jadi kalau pihak istana kemudian ngeles gitu ya, dan bilang itu boleh presiden secara logika aja udah nggak masuk. Secara aturan undang-undang itu nggak ada gitu kan. Secara logika nggak bisa dipisahkan antara Ketua Umum Partai Gerindra dengan Presiden Republik Indonesia. Ini melekat seterusnya. Nggak bisa kemudian dipisahkan ketika jadi Ketua Umum Gerindra, tidak jadi Presiden misalkan. Jadi ya nggak bisa kemudian alasan-alasan itu disampaikan ke publik untuk membodoh-bodohi masyarakat. Secara aturan jelas sudah melanggar. Kalau PNS juga sudah ada contohnya gitu ya, yang melakukan kampanye itu bisa ditegur atau bahkan dipecat. Cuma pertanyaannya ke depan, apakah akan ada orang yang menegur Prabowo Subianto? Sampai hari ini setidaknya teguran itu sudah muncul dari Ketua KPU Jawa Tengah yang kemudian menegaskan bahwa presiden tidak boleh kampanye. Bagi saya ini adalah satu teguran terbuka untuk disampaikan kepada siapapun yang tersangkut atau kemudian berkaitan dengan Presiden Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika berkampanye atau mengajak masyarakat untuk memilih Lutfi dengan Tat Yassin itu jelas adalah satu pelanggaran. Dan Ketua KPU sudah menyerahkan kepada Bawaslu, tinggal bagaimana Bawaslu memproses ini semua, apakah akan ada teguran atau ada sanksi terkait apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Terlepas dari itu semua, bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi satu contoh yang sangat buruk sekali gitu. Ini menjadi satu contoh baru di era demokrasi di mana presiden kemudian
melakukan kampanye dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon. Seingat saya, sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia, belum pernah terjadi insiden atau kejadian yang seperti ini. Belum pernah gitu. Jadi Prabowo adalah presiden pertama yang kemudian mengkampanyekan salah satu calon di pilkada atau pemilihan gubernur. Jadi ya ini menjadi satu pelajaran atau contoh buruk untuk kita semua dengan konsekuensi yang masih kita tunggu ke depan apakah akan ada konsekuensinya gitu. Jadi ya kita tunggu saja, tapi ya bagi saya apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini jelas selain soal pelanggaran gitu ya, ini bisa jadi ada alasan-alasan yang melatar belakanginya karena nggak masuk akal gitu. Prabowo itu udah jadi presiden, seharusnya siapapun yang mau jadi gubernur gitu ya, bebas aja. Bahwa kemudian ada gubernur yang dia dukung, yang pengen dukung dan seterusnya, silakan. Presiden Jokowi dulu ketika jadi presiden juga sudah mencontohkan itu semua gitu. Udah banyak lah cawe-cawenya dan kemudian langkah-langkah politik untuk pilkada gitu ya. Dan sekalipun yang menjadi pemenang itu bukan orang yang sesuai atau bukan orangnya, itu juga tidak masalah. Itu tidak mengganggu kewenangan dirinya sebagai presiden yang sangat-sangat luar biasa berkuasa. Jadi ya terlepas dari apakah ada orang-orang yang mendorong Prabowo untuk melakukan itu ataukah ini menjadi satu jebakan bagi Prabowo Subianto gitu ya, atau alasan-alasan lainnya, bagi saya ini seharusnya bisa diperjelas nanti setelah Prabowo Subianto pulang dari luar negeri. Ya semoga bisa pulang dengan selamat dan masih tetap jadi presiden Indonesia gitu, karena kalau ngelihat situasinya seperti sekarang ini terus terang agak mengkhawatirkan. Ketika Ketua KPU sudah bersuara dan Bawaslu ditunggu suaranya gitu ya, maka ya saya berharap tidak ada masalah yang luar biasa sehingga kemudian berujung kepada hukuman kepada Presiden Prabowo. Bagaimanapun meskipun saya nggak mendukung Prabowo, ya tetap saja kita berharap Indonesia tetap santai, damai sampai tahun 2029 tanpa pergolakan atau tanpa pergantian rezim di luar jadwalnya gitu. Jadi ya di luar soal urusan-urusan politik tadi, semoga ini tetap bisa menjadi satu pelajaran saja gitu ya. Tidak kemudian menjadi satu konsekuensi politik atau hukum yang membuat kita menjadi gaduh sampai 5 tahun ke depan. Entah apapun alasannya gitu ya. Apapun alasannya, apa yang disampaikan oleh Prabowo memang sebagai sebuah kesalahan gitu ya, dan itu menjadi selain untuk menjadikan satu contoh buruk bagi demokrasi, tapi juga seperti mengajarkan masyarakat untuk tidak taat aturan gitu ya. Seperti memberitahu kepada masyarakat bahwa aturan-aturan yang ada itu nggak perlu terlalu diikuti. Loh, presidennya juga nggak ngikutin aturan gitu. Sehingga hal yang seperti ini kalau kemudian diterus-teruskan gitu ya, dipertontonkan, maka itu akan menjadi satu masalah yang sangat luar biasa besar untuk kita semua. Karena sebagai sebuah bangsa, negara yang besar seperti ini, Indonesia jelas butuh pemimpin yang bisa memberikan teladan. Kalau tidak bisa memberikan teladan dan kemudian malah memberikan contoh-contoh yang buruk, maka masyarakatnya, jutaan masyarakat akan melihat dan kemudian ya mungkin mereka juga nggak akan terlalu ikut atau taat kepada aturan yang ada. Karena presidennya juga nggak ikut aturan,